Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, Ibu Syafitri Suryaningsi Welcome, SEMM, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Keuangan, kelas MJ24A. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penerapan manajemen piutang pada PT Indo Retail Makmur International Tbk. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bilqis Malika Putri, Reni Yuliasari, dan Farhan Ibnu Nugroho. Yang pertama ada profil PT Indo Retail Makmur International Tbk. Berdiri pada tanggal 16 November 1995 sebagai PT Diva Kopi Kabumi. Awalnya bergerak sebagai ISP atau Internet Service Provider. Perusahaan ini melakukan IPO pada tahun 2000 dan berganti nama menjadi PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2013. Ada beberapa anak perusahaan dari PT Indo Retail Makmur International Tbk. Yang pertama ada PT Indomarko Prismatama atau Indomaret, kepemilikan sahamnya sebesar 40%. Yang kedua ada PT Fast Food Indonesia Tbk atau PT FES, kepemilikan sahamnya sebesar 35,8%. Yang ketiga ada PT Nippon Indosari Torpedo Tbk, kepemilikan sahamnya sebesar 25,8 sampai 31,5%. Selanjutnya ada pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang melibatkan penetapan piutang kredit, pencatatan dan pemantauan piutang, penagihan, negosiasi penyelesaian, pengelolaan piutang macet, evaluasi dan perbaikan proses, serta pelaporan untuk memastikan piutang dapat dikendalikan efektif dan meminimalkan resiko kerugian. Pada laporan keuangan pada tahun 2023 sampai 2024 tercatat di usaha pada tahun 2023 sebesar Rp514.494.000 dan pada tahun 2024 sebesar Rp553.794.000. Angka ini menunjukkan peningkatan pada periode maupun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan kredit yang ketat dan sistem pemantauan yang dilakukan. Sementara mengenai penjualan retail pada periode laporan keuangan PT Indomarko pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp105.427.000 dan pada tahun 2024 sebesar Rp112.854.000. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan permintaan, perluasan pasar, serta strategi pemasaran yang berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis piutang usaha berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2023 sampai 2024 dan hasilnya menunjukkan terdapat kenaikan baik piutang maupun penjualan. Hal ini wajar terjadi karena lebih banyak barang atau jasa yang dijual secara kredit. Hal ini positif jika proses penagihan tetap efisien. Namun jika pertumbuhan piutang lebih cepat dari pertumbuhan penjualan atau jika waktu penagihan memanjang. Berikutnya, saya akan menjelaskan analisis rata-rata periode piutang. Sebelumnya, rata-rata periode piutang adalah ukuran yang menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan. Ini sangat penting karena dapat mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola piutang. Dapat dilihat yaitu hasil perhitungan kelompok kami pada laporan keuangan tahun 2024 menunjukkan di angka 2 hari. Jadi 2 hari tergolong baik atau tidak ya? Rata-rata periode piutang 2 hari di PT Indo Retail Makmur International Tbk tergolong sangat baik. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam penagihan, meningkatkan likuiditas, dan mengurangi resiko kredit. Dengan periode yang singkat, perusahaan dapat mengumpulkan kas dari penjualan dengan cepat, yang memungkinkan pemenuhan kewajiban dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, 2 hari adalah indikator kinerja yang sangat positif dalam pengelolaan piutang. Pada laporan keuangan, kami memperoleh analisis umur piutang. Analisis umur piutang merupakan pengelompokan total piutang usaha perusahaan berdasarkan lamanya piutang tersebut
yang belum tertagih. Piutang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori usia, misalnya seperti lancar, di mana piutang yang masih dalam periode jatuh tempo normal atau yang belum jatuh tempo. Kemudian ada 1 sampai 30 hari, maksudnya ialah piutang yang telah jatuh tempo selama 1 hingga 30 hari. Begitu pula seterusnya. Semakin lama usia piutang, maka semakin besar risiko tidak tertagih. Oleh sebab itu, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah strategi, misalnya seperti pemberian diskon saat melakukan pembayaran atau pelunasan piutang. Pada analisis umur piutang tersebut, dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Tetapi kenaikan di sini sebagian besar didukung oleh piutang lancar yang merupakan pertanda baik, namun juga diiringi oleh peningkatan piutang yang bermasalah seperti kenaikan piutang yang melebihi dari 360 hari, yang bisa menandakan bahwa beberapa piutang sudah sangat sulit atau bahkan tidak bisa ditagih, yang mana memerlukan perhatian lebih lanjut dari manajemen. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan kondisinya baik karena dilihat dari porsi piutang lancar yang meningkat dan juga penurunan piutang di kategori 1 hingga 360 hari, yang mana mengindikasikan bahwa kinerja penagihan untuk piutang yang baru jatuh tempo cukup efektif. Selanjutnya kami juga melakukan analisis keuangan lainnya, yaitu dengan analisis rasio lancar. Analisis piutang dengan rasio lancar berkaitan erat karena piutang merupakan salah satu komponen aset lancar yang digunakan dalam perhitungan pada rasio lancar. Analisis piutang dapat mempengaruhi rasio lancar dengan kualitas piutangnya, apakah kualitas piutang itu dapat ditagih dengan mudah sehingga dapat tergolong baik, kemudian berapa jumlah piutangnya, dan juga perputaran piutang. Dengan demikian, analisis piutang dapat membantu perusahaan untuk memahami kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang mana tercermin dalam rasio lancar. Sehingga perusahaan dapat menggunakan analisis piutang tersebut untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Rasio lancar, di mana aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Aset lancar 2.999.114 dibagi dengan kewajiban lancar sebesar 1.450.853, maka diperoleh hasil 2. Lalu rasio lancar sebesar 2 ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki aset lancar yang 2 kali lebih banyak daripada liabilitas, sehingga perusahaan dapat memenuhi liabilitas atau kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Kesimpulan, PT Indo Retail Makmur Internasional secara piutang dapat dikatakan tergolong baik. Hal ini dapat dilihat pada sebelum-sebelumnya di mana terjadi peningkatan piutang lancar. Selain itu, pada rata-rata periode piutang diperoleh selama 2 hari. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indo Retail Makmur Internasional memiliki kebijakan kredit yang ketat serta kebijakan penagihan yang efektif, di mana piutang dapat tertarik dengan cepat. Selain itu, mengoptimalkan arus kas, di mana mengelola piutang dengan efektif yang memastikan bahwa pelanggan dapat membayar kewajibannya tepat waktu, sehingga perusahaan juga nantinya dapat membayar kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Berikut merupakan sumber referensi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.